Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perut sudah enak teman-teman, tapi kenapa kegelisahan itu masih ada pada diri kita di masa-masa penyembuhan? Sudah enak, sensasi di perut sudah berkurang, tapi sekali lagi kegelisahan selalu ataupun masih menghinggapi kita, orang-orang anxiety psikosomatis. Kenapa? Sensasi sedikit saja membuat kita ketakutan yang sangat berlebihan. Banyak yang sudah berkomentar, aku udah sembuh bang, udah gak ada yang sakit, udah gak merasakan sakit, begah pun bahkan sudah hilang. Tapi cemasnya ini loh, kok gak hilang-hilang. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita akan membahas dengan detail apa yang saya lakukan dulu. Jangan di skip video ini. Silahkan bagi yang baru ikut channel Tombo Ati TV, silahkan kalian subscribe dulu supaya di saat saya mengupload video kalian mendapatkan video-video baru tentang anxiety psikosomatis yang akan menyemangati kalian, yang akan memotivasi kalian. Minimal video ini tuh menemani kalian di saat kalian sudah mentok, di saat kalian itu tidak ada yang mengerti, di saat kalian tuh tidak ada yang tahu. Minimal video ini menemani kalian, menyemangati kalian untuk segera sembuh. Tidak usah kita menunjukkan kepada orang yang tidak mengalami anxiety psikosomatis, karena mereka tidak akan tahu betapa menderitanya kita, betapa sakitnya kita. Bahkan seolah-olah mereka malah mencemooh kita, mengejek ataupun merendahkan, seolah-olah ataupun kita dianggap pura-pura orang sehat seperti itu, orang seperti itu kok sakit, kan kayak gitu. Tapi saya anxiety, saya penderita anxiety dulu, mantan penderita anxiety, saya mengetahui, saya tahu banget betapa menderitanya orang yang anxiety psikosomatis. Tidak ada senangnya, tidak ada bahagianya, adanya cuma jenuh mentok, seolah-olah di kepala ini terikat, seolah-olah kepala itu ada cairan apa yang membuat kita itu stres seperti ini. Tapi tenang teman-teman, semua itu akan segera berakhir di saat kalian menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan baik-baik di saat kalian sudah bisa mempasrahkan semuanya masalah-masalah kita. Masalah kita itu kita curahkan, kita serahkan kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Insya Allah kita akan segera dibantu ataupun segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian perlu tahu ataupun kita perlu tahu yang menyebabkan kita seperti ini itu apa. Karena pikiran kita yang terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu ataupun dengan kenangan masa lalu ataupun dengan rekaman-rekaman masa lalu yang terekam di bawah alam sadar kita ataupun di alam bawah sadar kita. Pikiran kita itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kita berpikir, aku tuh baik-baik saja,
aku tuh nanti akan ini, aku nanti akan ini. Itu pikiran sadar ya. Wah, aku normal kok, aku baik kok, aku sehat kok. Itu pikiran sadar. Aku harus makan, kalau nggak makan aku sakit. Itu pikiran sadar seperti itu. Misalnya aku harus cari uang ini, aku kalau nggak cari uang nanti aku mau makan apa. Itu pikiran sadar seperti itu. Pikiran yang rasional itu ya, pikiran yang sadar. Itu pintar sekali. Kita bisa membantah sebenarnya. Kita bisa membantah, kita bisa ngeyel, kita bisa tak percaya, kita apa ini, apa itu, bisa hitung-hitungannya luar biasa. Itu pikiran sadar. Tapi yang terganggu kepada orang anxiety psikosomatis itu pikiran alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu pikiran yang menggerakkan jantung kita. Tiba-tiba kok kenceng kayak ini, siapa yang nyuruh siapa? Itu pikiran alam bawah sadar. Kita tarik napas, kita mengeluarkan napas, itu pikiran alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita nggak nyuruh, tarik dong napasnya, lepas dong. Nah seperti itu kan, kita tidak nyuruh. Itu pikiran alam bawah sadar kita. Kita kedipkan mata kayak gini, nah itu alam bawah sadar kita. Jadi pikiran yang tidak kita sadari, ya alam bawah sadar seperti itu. Nah itu pengaruhnya sangat luar biasa, kekuatannya sangat besar. Kekuatannya sangat besar. Bahkan sampai 80%, 70 sampai 80% yang mempengaruhi jiwa kita, bahkan jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, mari kita kendalikan. Silahkan lihat tentang alam bawah sadar, tombol ATTV kayak gitu. Di saat kapan alam bawah sadar itu terbuka dan kita bisa mengisikan di dalamnya, itu kapan? Makanya saya menyuruh kalian untuk afirmasi positif, direpetisi, diulang-ulang, yang berbunyi, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu wahai sang penciptaku. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna, dengan izinmu aku dapat hidup dan panjang umur. Dengan izinmu kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Seperti itu. Itu untuk memasukkan ke alam bawah sadar kita. Dan kita segera menyerahkan dengan pendekatan agama kalian, agama kita. Bagi yang muslim, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sujud, dengan sholat sunnah, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berserah diri sepenuhnya. Kita sudah mentok kemana-mana, kita sudah ke sana kemari, sudah mentok. Kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecemasan ini apa tuh? Kita cemas ini, cemas itu, nyatanya kita baik-baik saja. Abaikan cemas. Membuang-buang energi itu membuang-buang energi. Saya paham betul. Saya bisa berbicara seperti ini. Wah, kelihatannya mudah kayak ini. Saya tahu susahnya, saya tahu sulitnya. Tapi ini memang harus kita latih. Semua akan baik-baik saja. Aku cemas ini, segera bergerak, segera berdiri, segera gerak. 3 kali gerak. Begini, 3 kali gerak. Bahkan langsung berwudu, kita sholat, langsung kita baca dzikir, sambil kita jalan-jalan, sambil kita ini gerak, sambil kita atur pernapasan perut, sambil kita relaksasi, afirmasi, dan memijat titik refleksi. Seperti itu salah satunya untuk menghindari kecemasan itu, untuk menetralisir kecemasan itu. Dengan cara kalian yang sudah lama ini itu bagaimana cara melepaskannya, kalian akan tahu sendiri. Dan kita semua ini akan baik-baik saja. Percayalah, insya Allah Allah akan segera menyelesaikan masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.